Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang membimbing hati orang-orang beriman agar teguh di tengah arus. Yang menurunkan petunjuk bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dijadikan pedoman dalam setiap relasi dengan Allah, dengan sesama, dan dengan dunia. Sholawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjaga batas, menolak pengaburan, dan mewariskan prinsip keimanan yang tidak bisa dikompromikan demi popularitas. Episode 114 Identitas yang dipertaruhkan. Serial Perjanjian yang dijaga. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 51 sampai ayat 66. Saudaraku, di dunia yang semakin cair ini, batas antara benar dan salah menjadi kabur. Kita diajak untuk bersikap netral, bahkan dalam hal yang secara prinsip bertentangan dengan iman. Loyalitas dianggap ketinggalan zaman, dan identitas digeser menjadi fleksibilitas. Tapi Allah dalam ayat-ayat ini mengingatkan dengan tegas, siapa yang kamu jadikan wali akan menentukan kemana hatimu condong, dan kemana langkahmu berakhir. Karena dalam Islam, iman bukan sekadar keyakinan, tapi juga arah keberpihakan. Sahabat, dalam episode kali ini, insya Allah disampaikan intisari ayat 51 sampai ayat 66, loyalitas, kemandirian, dan tegas dalam identitas. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali, penolong atau pelindung. Mereka itu saling melindungi. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka sebagai wali, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Quran Surat Al-Maidah ayat 51. Ayat ini bukan panggilan untuk membenci manusia karena agama mereka. Ini adalah peringatan tentang ketundukan, loyalitas, dan kemana kita menggantungkan kekuatan. Sahabat, wali dalam konteks ini berarti penentu arah, sumber dukungan, pelindung, dan acuan dalam keputusan besar. Namun agar tidak salah paham, mari kita lihat lebih dalam. Dalam 3 dimensi pokok ajaran Islam, lahiriah, iman, batiniah, dan ihsan, spiritual. 1. Dalam konteks Islam, tunduk secara lahiriah. Wali dalam konteks ini adalah tempat kita menggantungkan perlindungan dan keputusan hukum. Jika kita menyerahkan urusan politik, hukum, pendidikan, atau ekonomi pada sistem dan nilai yang tidak berlandaskan pada syariat, maka kita sedang menitipkan arah hidup kita pada sesuatu selain petunjuk Allah. Bukan berarti umat Islam tak boleh berinteraksi atau bekerja sama dengan non-muslim. Tapi jika kerjasama itu membuat kita tunduk atau meninggalkan prinsip syariat, maka itulah bentuk penyelewengan dari Islam sebagai sistem kepatuhan. 2. Dalam konteks iman, keyakinan dalam hati, wali menjadi cerminan kepada siapa kita mempercayakan hidup. Apakah kita meyakini bahwa pertolongan, kekuatan, dan jaminan kemenangan datang dari Allah atau dari kekuatan selainnya? Banyak orang mengatakan, kami hanya realistis. Tapi seringkali, realistis hanyalah dalih untuk meninggalkan tawakal dan menyepelekan janji Allah. Padahal, dalam iman, keyakinan kepada Allah harus lebih kuat daripada rasa takut terhadap situasi. 3. Dalam konteks ihsan, kesadaran spiritual, wali juga menyangkut siapa yang kita dekati secara hati, kagumi dalam diam, dan ikuti gaya hidupnya. Dalam ihsan,
Loyalitas bukan sekadar struktur hukum atau kepercayaan batin, tetapi rasa cinta, teladan, dan kehormatan. Jika hati kita lebih kagum pada gaya hidup yang tak mengenal Allah, lalu kita menjadikannya panutan dalam berpikir, berpakaian, bermasyarakat, maka dalam dimensi ihsan, kita telah menjadikan wali selain Allah dan Rasul-Nya. Sahabat, kita sama-sama mendapat kesimpulan bahwa memilih wali bukan hanya urusan politik atau fik sosial. Ia adalah cermin kemana kita tunduk secara lahiriah, Islam, percaya secara batin, iman, dan mencinta secara jiwa, ihsan. Dan jika ketiganya tertuju bukan kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman, maka identitas kita telah digadaikan secara menyeluruh. Apakah kita menjadikan nilai Allah sebagai panduan hidup, atau nilai lain yang bertentangan hanya karena terlihat kuat, modern, atau menguntungkan? Allah menyebut bagaimana sebagian orang munafik justru bangga menggandeng mereka yang menolak Allah sebagai sumber hukum dan moral. Karena mereka berkata, kami takut akan mendapat bencana. Maka mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan atau keputusan dari sisinya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 52. Mereka tidak yakin pada pertolongan Allah. Maka mereka mencari aman dengan menggandeng siapa yang sedang berkuasa, meskipun harus menggadaikan prinsip. Lalu Allah memuji orang-orang beriman yang tidak goyah. Dan kamu akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, bergegas mendekati mereka. Tetapi orang-orang yang beriman berkata, inilah orang-orang yang bersumpah setia bersama kita. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 53. Saudaraku, iman sejati diuji bukan ketika ramai-ramai mendukung kebenaran, tapi saat kebenaran menjadi minoritas, apakah kita tetap teguh? Sahabat, sebagai refleksi kehidupan yang menggambarkan ketegasan yang bukan kebencian. Ayat-ayat ini bukan seruan untuk menebar permusuhan, melainkan panggilan untuk menjaga kemandirian iman dan jati diri umat. Karena banyak orang tergoda mencampur aduk iman dengan nilai-nilai yang bertentangan, demi dianggap terbuka, progresif, atau relevan. Mereka tak menyadari bahwa membuka diri bukan berarti melebur prinsip. Menjadi inklusif bukan berarti membiarkan kebenaran larut dalam relativisme. Sikap terbuka yang tidak berakar pada iman malah membuat seseorang terombang-ambing, mencoba menyenangkan semua pihak, tapi akhirnya kehilangan wajah di hadapan Tuhannya. Sebagian menyamakan akhlak Islam dengan etika universal, lalu merasa tak perlu lagi salat, tak perlu menegakkan hukum halal haram, karena merasa cukup menjadi orang baik. Padahal iman itu bukan sekadar sopan santun, tapi komitmen untuk tunduk sepenuhnya pada Allah, meski bertentangan dengan tren dan selera zaman. Lalu ada juga yang mulai menyesuaikan ajaran dengan keinginan publik, takut disebut konservatif jika menjaga aurat, takut disebut intoleran jika membela batas-batas akidah, dan akhirnya membungkam nurani demi mendapatkan validasi sosial. Mereka lupa bahwa tugas orang beriman bukan menyamakan semua jalan, tetapi menunjukkan jalan yang lurus dengan hikmah dan kelembutan, namun tanpa kehilangan ketegasan. Maka penting bagi kita untuk merenung. Apakah kita masih menjadikan Al-Quran sebagai penentu nilai? Ataukah kita mulai menyaring ayat-ayat, lalu menyesuaikannya dengan keinginan kita sendiri? Sebab iman tidak bisa dicampur dengan kebatilan. Sebagaimana air jernih akan keruh jika dicampur sedikit saja dengan racun, begitu juga hati kita akan kehilangan cahayanya jika iman terus dikompromikan dengan nilai yang bertentangan dengan wahyu. Sehingga Allah tegaskan, katakanlah, wahai ahli kitab,
Kamu tidak punya pegangan apapun hingga kamu menegakkan Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Quran Surat Al-Maidah ayat 68. Ini bukan sekadar kritik untuk ahli kitab. Ini adalah cermin juga untuk kita. Apakah kita sudah menegakkan Al-Quran dan Sunnah, atau hanya menjadikannya simbol budaya, sementara nilai hidup kita justru ditentukan dari luar? Jadi, sahabat, bagaimana kita seharusnya bersikap? Ada beberapa rangkuman inti dan relevansi masa kini di antaranya. Ayat-ayat ini mengingatkan pentingnya loyalitas iman dan kemandirian identitas umat. Menjadikan penolak nilai ilahi sebagai wali, artinya membuka arah kehidupan pada kekuatan yang salah. Iman bukan hanya keyakinan batin, tapi juga arah keberpihakan sosial dan politik. Dunia hari ini mencoba mengaburkan batas antara akidah dan sekularisme, antara kebenaran dan kompromi. Umat Islam harus belajar tegas tapi bijak, menjaga prinsip tanpa fanatisme buta, dan terbuka tanpa kehilangan jati diri. Karena jika identitas umat tak dijaga, maka arah dan martabatnya akan hilang. Dan umat yang tak punya arah akan mudah dikendalikan oleh siapa saja yang lebih berani bersuara. Maka kita butuh lebih dari sekadar wacana. Kita butuh hidayah yang menetap di hati. Bukan hanya agar kita tidak terseret arus zaman, tapi juga agar kita mampu menuntun, meski dalam kesunyian, meski tak populer. Karena mempertahankan iman hari ini, ibarat menggenggam bara, dan hanya dengan pertolongan Allah lah, kita bisa tetap teguh, tenang, dan tidak kehilangan arah. Sahabat, sebagai akhir pembicaraan, mari kita tundukkan hati dan mohon bimbingan kepadanya. Ya Allah, teguhkan hati kami dalam iman. Jauhkan kami dari sikap pura-pura netral terhadap kebatilan. Jadikan kami umat yang memegang prinsip tanpa menjadi sombong, yang terbuka tanpa kehilangan batas. Bimbing langkah kami agar tetap berpihak kepada kebenaran-Mu, meski harus berbeda dengan arus zaman. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat, identitas bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk dijaga. Karena umat yang kehilangan jati dirinya, akan segera kehilangan masa depannya. Dengarkan dan sebarkan episode ini kepada mereka yang ingin tetap teguh di tengah zaman yang serba lentur. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.